Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Konseling Psikologi bersama saya Mahdia Fadila, MPC Psikolog. Pada video yang sebelumnya dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait hubungan dalam konseling, keterampilan konseling secara umum, dan kita sudah membahas tentang bagaimana paraphrasing atau memparafrase isi atau refleksi isi. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keterampilan refleksi perasaan. Jadi ini adalah salah satu keterampilan khusus atau micro skills yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam pelaksanaan konseling. Refleksi perasaan serupa tapi tak sama dengan parafrase atau refleksi isi. Persamaannya ada pada tindakan perefleksian informasi yang diberikan oleh klien kepada klien sendiri. Jadi kita merefleksikan. Jika pada refleksi isi kita merefleksikan konten pembicaraan klien atau secara pikiran klien, sedangkan di refleksi perasaan ini kita akan merefleksikan kepada klien ekspresi-ekspresi emosionalnya, sementara pada parafrase tadi seperti yang saya sampaikan, refleksinya kepada klien lebih kepada informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan klien. Itu perbedaannya ya. Jadi fokusnya pada perasaan. Bagaimana cara menggunakan refleksi perasaan ini? Kita pertama harus memahami dulu apa perbedaan pikiran dan perasaan. Coba ini ditanyakan ke diri teman-teman. Apa sih perbedaan antara pikiran dan perasaan? Ya, silahkan dijawab nih di kolom komentar sebelum pembahasan lebih lanjut. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan pikiran dan perasaan. Kalau pikiran ini berada pada level kepala, ya, artinya ada di sekitar kepala, berputar di dalam otak, ya. Kemudian problem pikiran tuh biasanya menyebabkan gejala fisik ketegangan di area sekitar kepala. Misalnya, gejala fisiknya yang muncul adalah sakit kepala, tegang di bagian leher, atau pundak dekat dengan kepala gitu ya. Jadi jika permasalahannya erat kaitannya dengan pikiran, umumnya problem fisiknya berada di sekitar kepala. Kemudian yang keempat diungkapkan dengan menggunakan serangkaian kata biasanya kalau pikiran. Nah, bedanya dengan perasaan adalah perasaan berada pada level perut atau di atas perut di bawah kepala, bukan di area kepala. Perasaan memiliki karakteristik emosional dan terhubung dengan segala sesuatu yang dirasakan oleh tubuh. Problem emosional biasanya menyebabkan gejala fisik berupa detak jantung yang meningkat, deg-degan ya. Kemudian rasa tidak nyaman di perut, ini biasanya juga karena adanya emosi yang negatif di dalam diri seseorang. Jadi ketika problemnya adalah perasaan, maka keluhan-keluhan fisik yang muncul adalah detak jantung yang meningkat, rasa tidak nyaman di perut. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang mengalami kecemasan. Kemudian yang keempat adalah dapat diungkapkan dengan satu kata biasanya untuk mengungkapkan perasaan. Kalau pikiran tadi dengan serangkaian kata, ya. Kalau perasaan itu dengan satu kata bisa. Seperti misalnya marah, sedih, senang, tertekan, frustasi, menderita, tenang, dan lain sebagainya. Begitu ya, perbedaan antara pikiran dan perasaan. Seringkali kita juga terjebak dengan kalimat klien, misalnya saya merasa mereka memiliki kecurigaan terhadap saya gitu ya. Jadi merasa, padahal
konteksnya itu adalah pikiran dari subjek. Saya merasa mereka curiga pada saya, atau saya merasa mereka berbohong pada saya gitu. Hati-hati dengan jebakan-jebakan kata seperti itu ya. Ketika itu areanya adalah area kepala, artinya area yang berputar di otak yang dia pikirkan terus-menerus, artinya itu adalah pikiran. Kalau perasaan itu biasanya kita kenal dengan kata-kata yang menggambarkan perasaan ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu bagaimana merefleksikan perasaan? Konselor harus terus-menerus mengidentifikasi perasaan klien dan dapat merefleksikan di waktu yang tepat. Klien mengekspresikan emosinya melalui perkataan langsung, secara tersirat ada dalam isi pembicaraannya. Atau kita bisa mengamati perilaku nonverbal, sikap tubuh, gerak-gerik, ekspresi wajah, atau dari nada suara. Jika konselor kurang yakin mengenai perasaan klien, konselor dapat menanyakan atau mengkonfirmasi langsung pada klien. Jadi tidak ada yang salah dengan bertanya terkait dengan mengkonfirmasi apa yang dirasakan oleh klien kita. Contoh ya, ini adalah contoh bagaimana merefleksikan perasaan. Kalimat klien seperti ini. Anak-anak muda zaman sekarang tidak seperti anak muda zaman saya yang suka berpakaian rapi. Anak muda sekarang tuh kotor, kasar. Mereka tidak mau memberikan tempat duduknya pada kita di dalam bis. Gak tahu mau jadi apa generasi baru nanti. Gitu kalimat klien. Maka untuk merefleksikan perasaan, konselor dapat mengungkapkan satu buah kalimat yang mewakili dari kalimat klien. Perlu diingat, refleksi perasaan itu prinsipnya sama dengan apa yang ada pada parafrase isi atau refleksi isi. Prinsipnya, kalau teman-teman masih ingat, yang pertama adalah tangkap dulu intinya dari apa yang sudah panjang disampaikan klien, tangkap intinya, kemudian ungkapkan kembali dengan kata atau kalimat yang berbeda. Jadi tidak menirukan, tidak membeo, serta diungkapkan secara lebih singkat. Jangan sampai kalimat yang disampaikan konselor yang tadinya mau merefleksikan perasaan atau reflecting feeling itu jauh lebih panjang dari apa yang disampaikan oleh klien ya. Agak hati-hati nih. Perlu diingat, refleksi itu harus lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi dari kalimat klien tersebut, konselor dapat menyampaikan, Anda nampaknya sebal sekali. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai kondisi perasaan yang dirasakan oleh klien. Bisa dilihat ya, dia memang seperti terlihat sebal gitu ya. Maka itulah yang disampaikan oleh konselor. Atau nih ya, atau kalimat alternatif lainnya, saya mendapatkan kesan bahwa Anda sangat kesal dengan mereka atau dengan anak-anak muda. Gitu. Itu contoh kalimat untuk merefleksikan perasaan. Beberapa kata ekspresi perasaan yang sering digunakan. Nah, ini bisa teman-teman baca di catatan ini. Ada beberapa perasaan yang kategorinya kuat, perasaan yang berada di level tengah, dan perasaan-perasaan yang kategorinya ringan. Gitu ya. Ini ada beberapa contoh kata atau ya itu kata yang mewakili perasaan tertentu. Teman-teman harus punya pemahaman terhadap pemilihan kata atau kosakata yang dipakai ketika menggambarkan perasaan klien untuk merefleksikan perasaan. Begitu juga dengan refleksi isi. Kosakata yang perlu kita miliki untuk mewakili apa yang disampaikan oleh klien menjadi satu kata yang memang itu menggambarkan isi pembicaraan klien atau isi perasaan klien, itu harus banyak. Jadi punya variatif kata atau kalimat gitu ya. Begitu juga dengan ekspresi perasaan yang sering digunakan gitu ya. Tujuan dari refleksi perasaan ini adalah pertama, membuat klien semakin menyadari apa yang sedang ia rasakan secara emosi. Kedua,
mengarahkan klien untuk menghadapi dan menyelami perasaan-perasaan mereka. Artinya, klien di sini tidak lagi menghindari rasa sakit akibat adanya tekanan emosi. Yang ketiga, dapat menolong klien untuk melepaskan beban emosional dan berproses pada ke depan, atau menggunakan katarsis yang memiliki efek terapeutik atau efek penyembuhan untuk klien. Oleh karena itu, ngobrol dengan konselor seringkali membawa dampak perubahan emosi di diri klien. Oke, itu adalah contoh refleksi perasaan, tujuan refleksi perasaan. Nah, perlu diingat, seorang konselor yang efektif itu dapat membantu kliennya untuk sepenuhnya merasakan emosi-emosinya dan kemudian merasa lebih baik karena telah meluapkan emosinya tersebut. Melalui katarsis, ketegangan akibat tekanan emosional pada klien dapat turun menjadi normal. Jadi, kalau ibarat balon, klien itu sudah terisi penuh dengan tekanan-tekanan emosional. Sehingga kalau itu tidak dikeluarkan, maka suatu waktu balon tersebut bisa meledak. Dengan mengeluarkan atau berupa katarsis dari emosi ini, dengan klien meluapkan perasaannya, mengekspresikan perasaannya, maka tekanan emosional itu menjadi berkurang sehingga klien bisa merasa lebih baik, berada pada taraf normal. Berpengaruh pada bagaimana membuat klien dapat berpikir lebih jernih. Jadi ketika tekanan tersebut sudah normal, maka akan berpengaruh pada bagaimana klien bisa berpikir dengan jernih dan fungsi rasional dapat mengambil alih dalam membuat keputusan yang konstruktif. Penggunaan refleksi perasaan dapat digunakan bersamaan dengan parafrase isi ya. Parafrase isi dan refleksi dapat digunakan secara bersamaan untuk klien. Ini terkadang berpengaruh nih, lebih signifikan untuk membantu klien mengakui perasaan yang mungkin sedang berusaha ia hindari atau tidak diakuinya. Ya, jadi kita bisa gunakan secara bersamaan antara refleksi perasaan dengan refleksi isi atau parafrase tadi. Contoh, Anda merasa kesal sekali karena orang lain tidak menghargai usaha-usaha Anda. Kesal sekali itu adalah refleksi perasaan. Orang lain yang tidak menghargai usaha-usaha Anda itu adalah pikiran. Ya, isi dari pembicaraan klien. Pikiran klien, dia merasa tidak dihargai. Dia berpikir dia tidak dihargai, gitu ya. Kemudian dua, perselisihan antara Anda dan pasangan Anda membuat Anda merasa tidak nyaman berada di rumah. Gitu ya. Jadi perselisihan antara Anda dan pasangan Anda itu adalah konten pembicaraan. Merasa tidak nyaman itu adalah refleksi perasaan. Begitu juga di contoh 3 dan 4, silahkan dibaca ya, untuk melihat bagaimana refleksi isi dan refleksi perasaan ini digunakan secara bersamaan. Ini dinilai lebih efektif untuk beberapa kasus. Oke, itu adalah contoh kalimat konselor dan terkait dengan refleksi perasaan. Demikian penjelasan untuk keterampilan bagaimana merefleksikan perasaan atau reflecting feeling dalam proses konseling. Kita akan latihan bagaimana caranya menggunakan reflecting feeling dan menggunakan reflecting feeling bersamaan dengan parafrase. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.